Sebuah peternakan yang terisolasi di Bavaria, Jerman telah menjadi saksi bisu atas meninggalnya 6 nyawa yang dihabisi secara presisi. Namun horor yang sebenarnya terjadi di Hinterkaifeck bukanlah saat terjadi eksekusinya. Namun fakta bahwa sistem keamanan dari rumah ini itu sudah ditembus berhari-hari sebelum maut menjemput mereka semua. So, di Case Close ini gue gak bakal bahas sesuatu yang tahayul, tapi gue bakal bahas gimana caranya rumah itu malah menjadi jebakan maut buat penghuninya sendiri. Dan bagaimana sang pembunuh itu bisa hidup berdampingan dengan korbannya. And this is the Hinterkaifeck. So, beberapa hari sebelum kejadian, yaitu Andreas Gruber yang adalah salah satu si penghuni rumah ini, itu menemukan adanya jejak kaki bersalju yang masuk ke dalam rumahnya. Cuman anehnya dia nggak pernah menemukan jejak kaki yang keluar dari rumahnya. So, secara teknis ini adalah sebuah indikator adanya penyusup aktif yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi anehnya kenapa kok mereka nggak menyadari? Oke, kita lihat secara arsitektur dari loteng Hinterkaifeck ini. Terhubung langsung ke area lubung dan tertutup jerami setebal 1 meter. Secara akustik, jerami ini adalah isolator atau mungkin bisa dibilang peredam daripada suara yang alami. Dan si pembunuh ini itu bisa berjalan, bahkan dia mengintai, bahkan dia juga bisa makan di loteng tanpa terdeteksi sama sekali. So basicnya loteng ini adalah tempat komando daripada si pembunuh tersebut. Oke, mari kita bedah secara bukti otopsinya. Ternyata setelah diselidiki, si 6 orang yang tewas ini memiliki luka dari benda tumpul. Dan alat yang digunakannya adalah matok, kayak mungkin semacam cangkul gitulah. Dan secara analisis forensik, setiap serangan itu selalu diarahkan ke parietal tengkorak yang benar-benar presisi dengan satu hantaman. Dan ini udah nunjukin 2 hal teknis, yaitu dia memiliki kekuatan fisik yang pertama, dan yang kedua dia udah benar-benar ahli banget dalam memakai si alat ini. Dan cara si pembunuh ini juga sangat amat terlatih, di mana dia itu memancing anggota keluarga satu persatu untuk keluar dan masuk ke kandang, sehingga dia itu bisa mengeksekusi mereka satu persatu tanpa mengakibatkan kepanikan massal dari dalam rumah. Dan yang paling memilukannya, ada korban yang bernama Kazila, itu cuman anak kecil berumur 7 tahun. Tapi dia itu coba bertahan hidup selama berjam-jam hingga akhirnya dia coba mencabut nyawanya sendiri karena trauma. Dia mencabuti rambutnya sendiri karena mengalami shock dan traumatik, sampai akhirnya dia ditemukan tewas. Kalau lu lihat, pelaku ini sebenarnya benar-benar mengenali medan dari rumah ini. Menurut lo, apakah si pelaku ini adalah orang luar yang kenal dengan kondisi rumah ini, atau mungkin pelaku adalah orang dalam yang kembali ke rumah ini? Tulis komentar kalian di kolom di bawah. Dan ini adalah anomali paling aneh dari perilaku si pembunuh. Dan setelah dia membunuh satu keluarga ini, pelaku itu nggak langsung lari atau kabur atau apapun itu, tapi dia malah tetap tinggal di rumah itu selama 3 hari. Dan dia malah coba mengambil alih fungsi dari keluarga tersebut, kayak dia malah masak di dalam rumah, dia ngurus peternakannya, dan dia malah ya pokoknya apapun yang biasa keluarga itu kerjakan, malah dia yang ngerjain. Itu benar-benar aneh banget. Dan perilaku seperti ini benar-benar nunjukin sebuah profil yang dimana pelaku adalah orang yang tenang dan sangat terorganisir. Dan yang paling gilanya, dia nggak ngerasa terancam dengan mayat-mayat yang udah dia bunuh dan dia taruh di kandang. Ini orang gila sih. Dan bagi sang pembunuh, selama 3 hari ia adalah pemilik sah dari Hinterkaifeck ini. Dan dia bukan cuma seorang pembantai, tapi dia adalah parasit yang berhasil memakan inangnya. Sudah lebih dari 100 aspek yang diperiksa selama 1 abad. Namun kegagalan forensik awal seperti bukti-bukti termasuk bangunan itu sendiri ternyata sudah mulai roboh. Dan akhirnya membuat kasus ini tuh menjadi cold case yang benar-benar abadi. Dan secara teknis kriminal, Hinterkaifeck adalah contoh sempurna daripada home invasion yang direncanakan dengan memanfaatkan struktur bangunan. Dari kasus Hinterkaifeck ini ngomong kalau ternyata tempat yang kita kira aman sekalipun itu tetap memiliki celah. Dan terkadang ancaman terbesar itu bukanlah mereka yang
nunggu di depan pintu lo. Tapi ternyata mereka yang selama ini udah hidup di atas elu. Identitas pembunuh ini mungkin tetap terkubur bersama puing-puing rumah itu. Tapi kasus Sinterkaifeck ini udah menjadi pembelajaran bagi forensik modern. So, tetaplah waspada dengan setiap suara yang ada di kepala kalian. Gua Dennis and this is Case Close.